Teja Paku Alam ungkap rahasia penampilan bagusnya Persib tanpa kebobolan. Bikin bangga. Bojan full senyum akui dua pemain cerdas ini bantu Persib raih kemenangan. Siapakah mereka? Alhamdulillah, Persib dipastikan dapat tambahan tenaga saat hadapi Bayangkara Football Club. Levi Madinda diperpanjang kontraknya usai tampil apik bersama Persib. Jadi harapan bobotoh? Daisuke Sato dan Edo Febriansah dapat hadiah istimewa Sarkas dari PSSI. Bikin penasaran bobotoh? Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Teja Paku Alam ungkap rahasia penampilan bagusnya Persib tanpa kebobolan. Bikin bangga. Performa kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam mulai menunjukkan grafik meningkat usai tampil di laga kontra Persikabo. Dalam laga tersebut, Teja Paku Alam kembali bertanding setelah absen dalam 7 pertandingan terakhir, sekaligus mencatatkan clean sheet pertamanya di musim ini. Alhamdulillah Teja bisa mempertahankan gawang ya, ini clean sheet pertama Teja musim ini, semoga bisa mempertahankannya terus, tutur Teja. Disinggung rahasia penampilan apiknya di laga tersebut, ia menjawab rahasianya ialah spirit tinggi untuk menunjukkan penampilan terbaik. Motivasi saya itu kan memang semau ingin main, karena seperti Teja yang dulu bilang ada mimpi Teja yang belum sampai juara, makanya motivasi diri untuk bisa mencapai itu, tutup Teja. Bojan full senyum akui dua pemain cerdas ini bantu Persib raih kemenangan. Siapakah mereka? Dalam laga terakhirnya di menit 60 hingga 70, kami mengalami penurunan. Saya memasukkan 3 pemain yang kondisinya bugar tidak lain untuk bisa mengubah situasi dan kembali mengendalikan permainan, kata Bojan. Menurutnya, pergantian tersebut menjadi kebutuhan tim setelah Deddy Kusnandar mengalami benturan dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Bojan pun meracik kembali komposisi tim untuk mengatasinya. Deddy mengalami benturan dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Jadi, saya tempatkan Kakang lebih ke kanan, Irianto ke tengah, dan Victor menempati posisi Kakang. Jelas pelatih asal Kroasia itu. Keputusan Bojan membuahkan hasil positif. Persib kembali bermain agresif setelah Persikabo sempat menguasai permainan. Dalam satu momen serangan balik dilancarkan Arsan Makarin dan memberikan umpan kepada Ezra Walian yang akhirnya mencetak gol kedua. Bojan pun mengapresiasi kontribusi Arsan dan Ezra. Saya pikir ini keberuntungan, ujarnya. Alhamdulillah, Persib dipastikan dapat tambahan tenaga saat hadapi Bayangkara Football Club. Persib dipastikan akan mendapat tambahan tenaga karena Putu Gede Juni Antara sudah bebas dari skorsing. Sebelumnya Putu Gede harus menjalani skorsing sebanyak 5 pertandingan buntut dari kartu merah dan tindakannya di laga kontra Persis Solo. Pertandingan menghadapi Bayangkara Football Club yang merupakan mantan klub Putu Gede akan menandai kembalinya rekan satu angkatan Evan Dimas di Timnas Indonesia. Di sisi lain, Persib harus kehilangan Rachmat Irianto yang tampil cukup baik ketika membantu tim meraih kemenangan atas Persikabo. Setelah laga kontra Persikabo, Rian harus pergi meninggalkan Persib untuk gabung membela Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 Hangzhou. Levi Madinda diperpanjang kontraknya usai tampil apik bersama Persib. Jadi harapan bobotoh? Masih dalam jalur positif, usai kemenangan tersebut, gelandang asing Persib, Levi Madinda mengungkapkan kegembiraannya. Pemain asal Gabon tersebut menyebut bahwa kerjasama timnya saat ini terus membaik. Kemenangan yang luar biasa di kandang,
tim yang luar biasa. Kerjasama terus berlanjut, kita lebih kuat, kita nikmati 3 poin, ungkap Levi Madinda. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Amin, tulisnya dalam postingan lainnya. Dengan kemenangan tersebut, Persib berhasil menembus peringkat 7 klasemen sementara Liga 1 dengan 18 poin. Harusnya manajemen Persib gerak cepat untuk segera mengamankan jasa Madinda yang sukses adaptasi bagus bersama Persib. Setuju kan? Silakan komen di bawah. Daisuke Sato dan Edo Febriansah dapat hadiah istimewa Sarkas dari PSSI. Bikin penasaran bobotoh? Daftar pemain Persib Bandung yang rentan terkena sanksi larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning bertambah. Edo Febriansah dan Daisuke Sato kini masuk dalam daftar pemain yang rentan terkena skorsing larangan bermain karena akumulasi kartu kuning. Keduanya memperoleh kartu kuning saat Persib Bandung menghadapi Persikabo. Artinya jika kembali mendapat kartu kuning, konsekuensinya harus menjalani hukuman larangan 1 pertandingan sesuai regulasi Liga 1 musim ini. 2 kartu kuning sebelumnya diperoleh Sato saat Persib menghadapi PSM Makassar dan PSIS Semarang. Sedangkan 2 kartu kuning lain yang diterima Doa saat Persib menghadapi Persik Kediri dan Persis Solo. Erick Thohir minta polemik pemain naturalisasi di Timnas Indonesia diakhiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta polemik soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia dapat segera diakhiri. Seperti yang diketahui, kini muncul sorotan kepada PSSI yang gencar menaturalisasi pemain. Tak sedikit pencinta sepak bola Indonesia yang menyayangkan hal ini. Pasalnya, Indonesia dinilai memiliki banyak potensi pemain berbakat. Menanggapi apa yang terjadi, Erick Thohir meminta agar masyarakat lebih terbuka. Program naturalisasi dilakukan demi memperkuat Timnas Indonesia. Selain itu, pemain-pemain tersebut juga memiliki hak untuk membela skuad Garuda. Sebagai informasi, mayoritas pemain yang dinaturalisasi PSSI memang memiliki darah atau keturunan Indonesia. Sama-sama orang Indonesia, saya rasa kalau sebagai bangsa, kita harus terbuka. Yang namanya olahraga menjadi globalisasi, yang namanya pemain Indonesia dan diaspora berjalan seiring. Buat saya, siapapun yang mau membela merah putih dan pemain ini bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi, tetapi yang terbaik untuk tim nasional. Ya, kenapa tidak? Kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi sejatinya bukan fokus utama PSSI. Menurutnya, naturalisasi dan pembinaan harus berjalan beriringan. Kalau ada saudara-saudara kita di luar negeri yang ingin memperkuat timnas, yaitu kebanggaan tersendiri. Jadi mohon harus berbesar hati ketika kita sebagai bangsa dengan segala perbedaan yang ada. Kita bisa bersatu dan menjadi kekuatan besar, termasuk di sepak bola. Kami tidak pernah berbicara program naturalisasi atau pembinaan harus dipilih salah satunya. Keduanya mesti kami lakukan. Selama pemain Indonesia dan diaspora mau membela merah putih, hal itu harus diapresiasi, tuturnya. Pompa semangat Timnas Indonesia U24 di Asia Games 2022, Indra Syafri kirim pesan menyentuh. Timnas Indonesia U24 bersiap menghadapi Asian Games 2022. Pelatih Indra Syafri mengirimkan pesan menyentuh jelang memimpin pasukan Garuda Muda. Timnas Indonesia U24 sudah bertolak ke Cina untuk menjalani Asian Games 2022 pada Sabtu. Saat ini Hugo Samir dan kawan-kawan dikabarkan sudah tiba di Cina, tepatnya kota Hangzhou. Jelang mentas, Indra Syafri menuliskan sebuah pesan menyentuh untuk para pemainnya. Menurut dia tidak ada hal yang mustahil dalam sepak bola. Tapi dengan syarat para pemain harus berani tampil kerja keras dan mengeluarkan kemampuan terbaik.
Jika kamu percaya pada apa yang kamu lakukan, tidak akan ada yang menghambat pekerjaanmu. Banyak karya dunia terbaik telah dilakukan melawan kemustahilan yang tampak. Intinya adalah pekerjaan tersebut selesai. Tulis Indra Syafri. Mereka berada satu grup dengan negara kuat seperti Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Cina Taipei. Laga perdana Timnas Indonesia U24 akan bertanding melawan Kyrgyzstan pada 19 September mendatang di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua. Ini bakal jadi Asian Games keempat yang diikuti Timnas Indonesia U24. Pencapaian terbaik Garuda Muda di ajang ini yakni melaju ke babak 16 besar.